Sebuah bendungan yang menghubungkan antara kota Bogor dan Depok, yang lebih tepatnya berada di area perkampungan terpencil di wilayah Gunung Sindur, disinyalir memiliki sejarah kelam akan peristiwa yang pernah meregang beberapa nyawa. Warga sekitar menamai bendungan tersebut dengan sebutan Bendungan Mas Yono. Dulu ini pimpinan daripada bangunan ini orang Jawa namanya Yono gitu. Mas Yono itu orangnya itu juga orang darah biru juga katanya. Orang terkenal juga, tokoh dari Jawa lah. Bendungan yang terlihat seperti layaknya jembatan kecil yang hanya bisa dilewati para pengendara motor ini sudah berdiri sejak tahun 1920 saat masih zaman kolonial Belanda. Kalau ini menurut sejarahnya dari zaman penjajahan Belanda, tahun 1928. Beragam cerita mistis kerap dirasakan oleh para pengendara yang melintas atau warga yang sekedar melepas penat dengan memancing di area tersebut. Kalau orang ini bilang itu macan putih. Suka ada berbentuk ini, suka bapak-bapak gitu. Baju hitam. Belum lagi bendungan tersebut sangat kental dengan kisah para penari topeng dan pemusik gamelan yang konon terkubur hidup-hidup di area bendungan tersebut. Mitosnya setiap air banjir deras itu selalu kedengaran suara topeng. Sampai kedengaran ke rumah saya itu bunyinya kalau malam. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak mitos akan penari topeng yang pernah terkubur di tempat ini? Ataukah ada kisah mistis maupun mitos lain yang membuat warga sekitar enggan melintas saat malam? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita itu semakin dekat. Lihat deh. Kelihatan banget nih udah dari lama. Ya. Kayak gini. Wow. Ini kita lagi ada di pintu air. Apa yang kamu rasain di sini? Dulu banyak juga orang yang bangun ini. Ya karena dibangun sama orang Belanda, Ruth. Kamu tuh orang Belanda kayak gimana kan kalau memperkerjakan orang-orang kita zaman dulu? Rame-rame gitu. Iya. Dan ada korban juga saat pembangunan ini. Ada sesuatu di bawah sana. Ini kebetulan lagi kering sih sungainya. Tak memerlukan waktu lama, Rudi perlahan mendekat ke arah sosok astral yang dirasakan di bawah jembatan ini. Saya melihat ada sesuatu di bawah sana. Jadi kayak ada sesosok makhluk yang dia minta saya mendekat ke sana. Seperti apa dia? Saya belum terlalu kelihatan, Mes. Makanya coba saya mendekat. Apa dia manggil nama kamu atau gimana, Ruth? Ada sesuatu seperti bayangan air, seperti Fata Morgana. Dia melambai-lambai seperti ini. Gesturnya seperti orang yang sini gitu, sini. Oke, saya coba mau turun. Oke. Kami turun mengikuti panggilan dari sosok Fata Morgana yang melambai-lambai memanggil Rudi. Oke. Yang mana, Ruth, tadi kamu ngerasain ada Fata Morgana? Di sebelah sini, Mas. Tadi yang bicara sama saya coba keluar. Boleh sini? Sini. Kenapa wajah kamu? Wajahnya kenapa?
ada sosok remaja, tingginya segini. Dia laki-laki. Wajahnya pecah segini. Kenapa bisa kayak gitu, Ruth? Dia jatuh, Mes. Dia salah satu yang mengerjakan ini. Berarti dia dari zaman Belanda. Iya, betul. Sebelum merdeka. Dia kecelakaan, jatuh. Umurnya sekitar 14 tahunan. Tapi dia bilang ada bahkan yang lebih kecil dari dia, Mes, yang ngerjain ini. Jadi dulu yang ngerjain itu bahkan yang kecil-kecil juga ada ikut. Demi dapat uang. Walau dibayar murah. Kasian banget. Oke. Dulu ada sesosok yang sangat disegani, dipercayai oleh Belanda. Sosok itu keriput, udah tua. Kemudian dia juga punya banyak anak buah. Rudi seakan memperkuat sejarah yang sedikit samar akan keberadaan bendungan ini. Bahwa lelaki yang bernama Mas Yono bukan hanya seorang arsitektur biasa saja, melainkan mandor yang mempekerjakan banyak orang dalam pembuatan bendungan ini. Mandor, dan dia asli dari Cirebon, masih ada keturunan dengan Kesultanan Cirebon. Namun seakan ada sebuah peristiwa kelam lainnya. Sosok astral yang berkomunikasi dengan Rudi pun mencoba perlahan memberitahu bahwa tak hanya korban dari masa pembangunan saja, melainkan adanya peristiwa kelam yang membuat kami semakin penasaran. Nah, Mes, tadi dia bilang ada sesuatu lagi, fakta mengerikan di sebelah sana. Dia bilang, fakta mengerikan apa? Iya. Ada beberapa orang yang dikubur hidup-hidup. Maksudnya? Mereka salah apa? Maksudnya untuk apa itu? Maksudnya? Dia bilang gini, saya nggak tahu persis, tapi mungkin yang di sana lebih tahu. Ya udah, kalau gitu kita pindah ke sana ya. Oke. Entah benar atau tidak bahwa memang pernah ada yang terkubur hidup-hidup di bendungan ini. Namun yang pasti kami pun mencoba menguak mitos tersebut dengan melanjutkan penelusuran ke titik lain. Akan tetapi Rudi merasakan sosok astral lain. Ini air dari sana ya? Ya. Yang di bendung. Dari yang bendungan sini, ke bawah sini dan menuju sungai. Oke. Rudi, apa yang kamu rasain di sini, Rudi? Ada sesuatu, Mes. Jadi ada sosok seperti orang tua berpakaian serba hitam. Dia ada di sebelah, pindah-pindah dia, Mes. Dulunya dia adalah sosok yang bersemayam di dalam sebuah pancang. Jadi pancang itu adalah semacam tiang besi yang ditancapkan ke bawah untuk memperkokoh ini, bendungan ini. Nah, logam itu terbuat dari besi kuningan. Dan dia ada di mana sekarang, sosok bapak-bapak itu? Bapak-bapak itu tadi di sini, kemudian pindah ke sana, kemudian ke sana, kemudian hilang. Tapi dia ada membisikkan ke saya, katanya sungai ini alirannya nyambung sampai Cirebon. Sedikit terkejut mendengar penuturan Rudi,
Namun tak dapat disangkal bahwa keberadaan bendungan ini memang erat kaitannya dengan sebuah daerah di Jawa Barat yaitu Cirebon. Konon katanya dulu ini masih ada aliran dari Cirebon, baik dari sungainya, aliran sungainya maupun dari pekerjanya. Penerawangan Rudi juga membenarkan adanya sosok astral menyerupai kakek dengan pakaian serba hitam yang menjadi salah satu mitos yang kerap disaksikan warga yang tak sengaja melihat saat melintas di jembatan ini. Beliau cerita kedatangan seorang bapak-bapak dan arahnya itu dari pintu 2 sini, dia datangnya sampai naik ke rumah saya. Sosok astral tersebut disinyalir sebagai penunggu sebuah besi berwarna kuning yang dulunya merupakan salah satu pondasi yang kini dibawa oleh seorang yang berasal dari daerah Cirebon. Cuman memang pada saat itu si emas yang kerja itu, itulah dia yang membawa besi kuning itu, besi dari jembatan itu, sehingga mungkin dia didatangi oleh si aki-aki tadi itu. Jadi si kakek-kakek itu, dia bentuknya, wujudnya seperti layaknya kakek-kakek biasa, tapi pakai baju jubah hitam, kemudian dia pakai sorban hitam, dan dia juga ada kumis sama jenggotnya, warnanya hitam juga. Dan orang yang lewat sini pun karena mungkin terburu-buru ya, jadi jarang banget ada yang peduli sama dia gitu. Oke, kenapa dia suka menampakkan diri ke manusia, Ruth? Nah, itu Untuk saya kurang apa? paham. Karena saat ini dia itu berpindah-pindah dan dia sekarang nggak ada di sini lagi, Mes. Tapi yang saya tangkap dari moodnya dia, dari perilakunya dia, kayaknya memang dia menampakkan diri cuma ngasih tahu eksistensi aja. Tapi nggak yang bermaksud aneh-aneh kayak yang nakut-nakutin atau mungkin Jahil. jahil, nggak kasih itu sih, Mes. Penelusuran kami pun berlanjut dan mendekat ke arah aliran sungai yang cukup deras. Kenapa, Ruth? Ini tempat ini yang kamu maksud tadi? Iya, Mes, betul. Gimana? Ada beberapa orang dimakamkan di sini. Oh, ini nggak ada makam di sini, Ruth. Bukan dimakamkan, Mes, tapi dikubur hidup-hidup. Ini seperti syarat untuk bendungan ini. Maksudnya Iya, tumbal. Orang-orang itu kadang muncul di sekitar sini. Ada 10. Hah, 10? Ada satu yang muncul. Halo, assalamualaikum. Di sebelah sana ada sosok yang menari. Seperti apa sosoknya, Ruth? Dia perempuan. Dia pakai baju warna-warni. Kemudian ada selendang merah di sini. Dia menari seperti ini. Maksudnya? Dia dulunya penari. Penari. Oh, jadi yang dimakam, maksud saya yang dikuburkan di sini, yang dikubur hidup-hidup ini, mereka adalah penari. Semuanya. Mereka dikumpulkan di sebuah tempat, tapi nggak dikasih tahu untuk apa. Dan tiba-tiba aja mereka digiring ke sini dan dikubur hidup-hidup. Buat tumbal, yang paling sering muncul adalah sosok yang tadi, yang di sana. Muncul gimana? Maksudnya menampakkan diri ke manusia? Menampakkan diri ke manusia. Kenapa dia kayak gitu? Ada rasa dendam sih, amarah di dalam dirinya. Tapi dia nggak bisa membalaskannya itu. Karena orang yang melakukan itu terhadap dia, itu juga sudah meninggal. Gini, Ruth. Dia tahu nggak kalau dia itu dijadikan tumbal itu sekarang? Dan untuk siapa? Untuk jin kah? Untuk apa kah? Ada sebuah kepercayaan di zaman itu untuk membuat sebuah
bangunan menjadi kokoh, kuat, mereka harus menumbalkan manusia. Nggak cuma manusia, kadang bisa kerbau, kadang ayam, tapi untuk proyek ini mereka menumbalkan manusia. Siapa yang minta itu? Yang jelas bosnya Mas Yono. Tapi untuk siapanya saya kurang tahu, Mes. Yang jelas itu bosnya Mas Yono yang minta mereka untuk ditumbalkan di sini. Saya datang ke sini cuma mau tahu aja sejarah tempat ini, keadaan tempat ini, pengetahuan di sini. Dia bilang kalau mau tahu banyak tentang daerah sini, coba jalan ke arah sana. Di sana kita akan bertemu sosok yang terkuat. Dan sosok itu ada erat kaitannya sama Cirebon. Entah benar atau tidak. Namun yang pasti penuturan Rudi memperkuat cerita dan mitos yang beredar bahwa dulunya pernah terjadi sebuah tragedi yang menimpa satu rombongan penari topeng yang mungkin sengaja dikubur hidup-hidup untuk dijadikan tumbal pembangunan bendungan. Konon katanya diundanglah satu grup topeng untuk membunyikan alat-alatnya di bawah jembatan tersebut. Dan oleh Belanda pada saat itu ditimbun hidup-hidup grup topeng tersebut ya, sehingga semua yang ada di bawah jembatan itu meninggal. Teka-teki perlahan mulai terungkap. Kami pun bergegas menuju salah satu tempat di sisi lain bendungan yang menurut masyarakat sekitar kerap adanya sosok astral yang mengganggu aktivitas warga setempat yang memancing maupun sekedar melintas. Ada banyak sekali makhluk di sekitar sini. Oh ya? Makhluk tak kasat mata. Ini sih terlihat sangat damai ya, peaceful. Kayak aku sih ngeliatnya kosong aja gitu. Di air ini ada satu yang paling menonjol, Apa yang itu? paling kuat energinya. Sosoknya di sana, di tengah-tengah situ. Itu ada perempuan, rambutnya panjang, lurus, tapi badannya transparan. Jadi si perempuan itu pakai bajunya itu dia mirip air, bening-bening itu, putih bening itu. Kadang dia ketawa cekikikan, kadang dia menampakkan diri ke orang-orang yang lagi mancing. Dia lagi waktu mancing, pernah dia digangguin juga. Terus sosoknya berwujudnya di bawah. Dia bilang, dia pernah beberapa kali nerima order dari dukun santet. Dia dikasih bayaran, dikasih sesajen untuk bunuh orang. Jadi orang itu dibuat tenggelam. Jadi Di sini? Bukan di sini. Setiap ngelihat air, dia kayak, maksudnya gini, setiap dia berhubungan dengan air, dia ditenggelamin di situ. Tapi kasusnya bukan di sini, Mes. Di sebelah sana. Dengan sesajen itu dia mau membunuh orang. Ada berapa orang yang dia bunuh? Berapa orang? Dia nggak tahu jumlahnya. Pokoknya ya mungkin perkiraan di atas 10 ada. Tapi dia yang jelas nggak tahu jumlahnya berapa. Dia nggak pernah ngitung gitu. Lantas, apakah sosok astral berwujud perempuan yang ditemukan Rudi merupakan sosok yang memiliki energi yang kuat? Ataukah ada sosok lain yang menghuni area dan membuat warga sekitar resah beraktivitas maupun sekedar melintas? Seolah dihuni berbagai macam sosok astral yang kerap menunjukkan eksistensinya di bendungan ini, beberapa penuturan warga setempat juga kerap melihat beberapa benda kuno seperti keris yang terbang pada malam tertentu. Kalau di sini memang sering ada penampakan benda-benda kuno juga, termasuk keris,
Lantas, apakah sosok astral yang berkomunikasi dengan Rudi merupakan penyebab mitos lainnya? Ataukah ada sosok lain yang menunggu kami ungkap? Kamu tahu siapa yang paling kuat di sini? Di sebelah sana ada raja. Raja seperti apa? Oke, terima kasih. Tak ingin membuang waktu begitu lama, kami pun berjalan menuju sisi lain bendungan yang disinyalir terdapat sosok astral yang berkuasa di tempat ini. Karena dari tadi kita penasaran dengan dia, akhirnya dia memberi sinyal. Ada sosok yang menurut saya bentuknya dia ini sangar wujudnya. Sangar kayak gimana, Ruth? Coba jelasin, Ruth. Sebentar, saya mau coba merasakan dia lagi. Dia ada di seberang sana. Jadi kita sekarang harus nyebrang ke sana. Yaudah, ayo sekarang kita cari jalan untuk ke sana. Oke. Tak ingin dianggap tak sopan, kami pun menyempatkan berziarah di makam Mas Yono yang berada tak jauh dari bendungan. Sebagai wujud terima kasih, di luar dari desas-desus miring akan keberadaan mitos dan cerita mistis yang ada. Tapi Ruth, tadi kamu bilang katanya kamu tuh semacam dipanggil gitu ya, waktu yang dari itu tuh. Ya, itu oleh Mas Yono ini atau siapa? Bukan. Itu tadi saya lihat ada sosok seperti raja. Dia pakai atribut seperti emas-emas di kalungnya, kalung emas yang besar. Terus kemudian ada gelang-gelang yang besar juga dan ada mahkota yang besar juga. Mahkota dan atributnya itu mirip sekali dengan orang-orang kerajaan zaman dulu. Kalau kita lihat drama kolosal ya kurang lebih seperti itu. Oke. Ya udah baik kalau gitu. Kita ke sana aja ya? Iya. Oke. Kami pun melanjutkan penelusuran ke titik di mana disinyalir terdapat sosok astral yang menguasai area bendungan ini. Namun lagi-lagi, Rudi merasakan adanya kehadiran sosok astral lain yang menyita perhatiannya. Kenapa, Ruth? Ada lubang di sini. Dari bekasnya, kayaknya ini sumur dulunya. Itu bekas sumur. Bekas sumur. Terus sekarang ditutup ya? Iya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Apa yang mau kamu bahas? Ini tempat tinggal sesosok jin berbentuk ular yang sangat besar. Ular itu besarnya hampir sebesar lubang ini. Diameternya. Gede banget tuh. Iya, dia ada di dalam sini. Ularnya bentuknya kayak gimana, Dok? Warnanya? Warnanya hitam. Matanya itu seperti kristal. Warna merah. Ular ini dipuja sama beberapa orang untuk mendapatkan kekuatan. Ular ini lumayan kuat. Seakan membenarkan mitos lain yang ada di bendungan ini, sosok astral berbentuk ular kerap juga disaksikan oleh masyarakat setempat. Meski entah apa hubungannya dengan sosok astral yang kami cari. Demi menguak lebih dalam akan peristiwa bendungan ini. Saya kebetulan waktu itu jam 10 malam lewat sini pakai motor dengan istri saya. Tiba-tiba saya ada melihat penampakan seekor ular yang ukurannya cukup besar. Kami pun
kembali memfokuskan diri menelusuri tempat ini guna bertemu dengan sosok astral yang berkuasa di area bendungan Mas Yono ini. Oke, ini ular ini lumayan mendistrak kita ya, lumayan bikin kita jadi bahas dia. Gak apa-apa, tapi itu cukup menarik sih. Ya, kita akan melanjutkan lagi ke tempat si raja tadi. Oke. Entah apa yang dirasakan Rudi. Namun penelusuran kami kali ini membawa kami masuk lebih dalam ke area yang dipenuhi dengan semak belukar dan pepohonan bambu yang lebat. Sebentar, si raja itu di dekat sini. Gimana dia? Saya mau coba panggil dia. Assalamualaikum. Kain putih. Dan si raja itu kulitnya agak kebiruan. Dia punya seperti peliharaan, itu wujudnya harimau putih. Harimau putih itu ikut dia kemanapun dia jalan. Harimau putih itu kadang mengelilingi dia, kadang di samping dia. Kalau dibilang menjaga, enggak. Lebih tepatnya membantu. Kalau dibilang menjaga, si harimau putih sama si raja ini lebih kuat si raja daripada si harimau. Iya. Dan menariknya, terkadang dia tangannya dua seperti ini. Dia suka membuat gestur seperti ini. Dan terkadang tangannya jadi 4, Mes. Tangannya ada 4. Apa yang dimaksudkan tangan bisa jadi 4? 2 lagi di sini. Emang wujudnya kayak gitu? Wujudnya seperti itu. Dan dia sangat ditakuti di sini. Kenapa? Dia yang paling kuat dan dia punya kekuasaan di sini. Oh, jadi makhluk halus yang lain tuh takut tunduk sama dia? Tunduk sama dia. Terus apa hubungannya dengan bendungan itu, Ruth? Hubungannya sebenarnya dia nggak ada hubungannya dengan bendungan itu. Tapi dia adalah salah satu yang terkuat di sini. Dan ini kayaknya dia tadinya bukan di sini. Dia ini pindahan dari Cirebon. Banyak yang pindahan dari Cirebon ke sini ya, Ruth? Sepertinya itu berawal dari tiang pancang yang ditancap di sana. Tiang pancang itu memang asalnya dari Cirebon. Terbuat dari kuningan betul-betul khas Cirebon. Dan ketika tiang itu ditancapkan di sana, beberapa makhluk mengikuti benda itu dan akhirnya menetap di sini. Walaupun benda itu sudah nggak ada lagi di sana, tapi makhluk-makhluk itu masih menetap di sini. Berarti itu korelasinya antara Cirebon dengan tempat ini. Tak mampu dipungkiri, penerawangan Rudi memperjelas sosok astral yang disinyalir menguasai tempat ini dan keberadaannya kerap membuat warga sekitar merasa bergidik saat melintas di malam hari. Kira-kira waktu itu malam Jumat ya, itu ada penampakan seekor harimau macan, nggak terlalu besar memang. Entah memang memiliki hubungan kental dengan daerah Kecirebonan, Jawa Barat atau tidak. Namun yang pasti beberapa fakta memang mengarahkan kami seolah bendungan ini memiliki campur tangan yang kuat akan salah satu daerah yang berada di Jawa Barat tersebut. Oke, Ruth, ada banyak sekali informasi yang kita dapatin malam ini ya. Mulai dari apa yang terjadi di bendungan, terus
siapa mandornya, kenapa dinamakan Mas Yono, bahkan kita tadi sampai ziarah ke makamnya. Terus sekarang kita juga tahu ternyata di sini ada sesosok raja yang dimana dia itu adalah penunggu paling kuat di sini. Oke, kalau gitu, Rudi, menurut kamu spot mana yang paling pas buat uji berani malam ini? Di sekitar sini aja. Oke. Saya rasa nanti makhluk-makhluk di sekitar bambu akan memeriahkan acara uji berani kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke depan, kita jemput sahabat uji berani kita. Yuk. Sini. Di samping saya adalah sahabat uji berani kita malam ini. Halo, siapa namanya? Nama saya Nur Fadilah. Panggilannya? Dila. Dila. Usianya berapa, Dila? Usia 25 tahun. Sudah bekerja atau masih kuliah? Kerja. Kerja. Dila, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Lebih ke penasaran sih, Kak. Penasaran? Oke, kalau gitu. Dila, kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kita akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Yuk, ikutin saya. Stop. Putar balik. Berhenti. Ya, sudah turunkan tangannya. Dila, sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Kita sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan dan korek api kalau lilinnya mati. Dan kami juga sediakan lonceng yang bisa kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Sekarang buka tangannya. Berikan loncengnya, Rudi. Batas kamu cuma 2-3 langkah dari posisi berdiri ya. Jangan jauh-jauh. Nanti kita nggak bisa cek kamu dari control room. Paham, Dila? Paham. Sudah yakin dan siap? Yakin. Oke, kalau gitu selamat beruji. Yuk, Rut. Udah nyamuk. Assalamualaikum. Persis sebelah kiri aku. Astagfirullahaladzim. Dari tadi pandangan aku tuh ada di sebelah kiri. Terus sama bau aroma melati itu menyengat banget. Aku tuh lihat dari mata kelopak aku sebelah kiri. Assalamualaikum, aku nggak ganggu ya. Aku di sini cuma numpang sebentar aja. Dan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nggak tahu kenapa pandangan aku tuh ke kiri terus. Allahu Akbar. Ada sosok perempuan berkonde, Kalau kalian ada di posisi sanggul, aku, bener-bener kemudian bajunya ini kayak sebelah kiri kemben. aku tuh Kembennya itu warna hijau, merah, kuning. itu kerasa banget sih. Dia suka makan melati, dia jalan melayang. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Aku cuma duduk Dekat sebentar aja serta. ya. Aku nggak ganggu, aku sebentar aja di sini. Tolong kerjasamanya. Mungkin nggak itu salah satu penari. Allah Akbar. Dari tampilannya sih, dia mirip penari ya. Astagfirullahaladzim.
Oh my god, guys, sebelah situ bener ada yang gerak. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dan di situ aku dengar suara. Permisi, aku nggak ganggu ya. Aku minta waktunya sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illa la ilaha. Astagfirullahaladzim, guys. Itu sebelah kiri aku ada sosok pakai baju warna putih. Dia bener-bener nangis di situ. Maaf, aku nggak ganggu. Dia bener-bener nangis di situ. Dia bener-bener nangis di situ. Maaf, aku nggak ganggu. Kamu butuh pertolongan atau apa? Bener sebelah kiri aku, guys. Aku mohon izin ya di tempatnya sebentar aja. Aku nggak ganggu. Dan di sini lagi, tuh benar-benar. Aku minta waktunya sebentar ya. Allah, tuh guys, sebelah sana. Tuh. Kalau kamu ada di sini, kamu bisa lihat sebelah kiri aku. Dia dari jalan dari sana ke sana. Dia berdiri pas di sebelah aku, lurus. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang. Aku nggak tahu dia nangis, terus dia kayak minta tolong gitu sama aku. Sebentar ya, minta waktunya sebentar aja. Aku nggak ganggu tempat kamu. Aku cuma minta waktunya, pinjem aja sebentar. Aku nggak ganggu ya. Aku izin sebentar di tempatnya. Guys, beneran. Dia di depan aku. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia ngelilingin sesuatu jatuh pas di belakang aku. Allahu Akbar. Kamu mau ngomong apa? Benda apa ya? Dia pas, guys, berdiri depan aku, rambutnya panjang. Tapi rambutnya tuh bukan panjang, langsung panjang gitu, guys. Dia ketawa. Dia tuh rambutnya nggak karuan gitu. Dia ketawa pas di depan aku situ. Astagfirullahaladzim, Allah, tuh dia lari ke sana, guys. Allah, tuh dia lari ke sana, guys. Dia lari ke sana. Dia lari ke sana. Aku lihat dia itu benar-benar di sebelah sana. Sebelah kiri aku pas di pohon. Aku nggak tahu ada tragedi apa di bawah pohon ini, tapi dia benar-benar di belakang, di samping kiri aku sebelah situ pas di pohon. Dia lari dari sana ke sini, terus ada sesuatu yang ngelinding ke belakang, terus dia nunjukin lagi bayangan dia sama pakai baju putih, terus lari ke sana. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan goyang. Tiba-tiba ranting di sebelah kiri aku, yang agak belakang itu goyang. Aku nggak ganggu, aku minta waktunya sebentar, aku minjem tempatnya sebentar. Tolong kakak. Gimana? Kayaknya ini juga berani ya, dua sahabat Ciki. Berani tadi nyebut-nyebut terus. Udah kita samperin aja yuk. Sebenarnya dia tuh takut, tapi dia masih bisa tenang. Oke. Dia berani. Kita samper aja yuk. Yuk. Aku benar-benar lihat sosok di sebelah. Allah Akbar. Guys, itu ada terbang kayak dari situ ke situ api. Dia nemplok, bener bahasa aku nemplok ya, nemplok itu bener-bener nemplok di pohon. Allahu Akbar. Ranting sebelah belakang aku goyang lagi, guys. Goyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Akbar. Dila, kita jemput kamu karena memang waktunya udah habis juga dan kamu membuktikan bahwa kamu berani, jadi kamu tidak menyerah sama sekali. Walaupun memang kelihatan takut ya. Ya, Di. Cuman kamu bisa menaklukkan ketakutan kamu. Sekarang Dila cerita apa aja yang kamu lihat, dengar, dan rasakan. dari awal tadi aku datang ke sini, aku tuh udah mencium bau aroma melati yang menyengat banget, wangi banget. Terus dari waktu buka mata itu pandangan aku tuh memang sebelah kiri di pohon itu, terus di bawah pohon. Nah kalau di sebelah kanan itu aku nggak ada ngerasain aura panas sama sekali, nggak ada gitu. Tapi di sebelah kiri itu benar-benar kelihatan banget. Terus dia berdiri di situ, terus dia pakai baju putih, rambutnya panjang, terus gurei-gurei gitu badan. Terus dia lari ke sini, terus ngilang. Terus ada kayak bola gitu, dia dari sini ke sini ke belakang aku. Ya, sosoknya kuat sekali yang tadi yang sebelah kiri kamu ya berarti ya. Sosok sebelah kiri, tapi kalau sebelah kanan tuh memang nggak ada apa-apa. Sebelah kiri bawah pohon itu nggak tahu tragedi apa yang di bawah pohon itu. Bila dari uji berani kamu malam ini, kamu menyaksikan beberapa makhluk halus yang cukup jahil di sini, di tempat ini. Dan tapi kamu membuktikan bahwa kamu cukup berani loh, nggak menyerah dan tetap tenang. Ya, hebat sekali kamu Dila malam ini. Makasih. Oke, Dila sekarang kami akan antar kamu ke depan supaya kamu bisa pulang dan istirahat. Yuk ikut saya. Rudi, banyak informasi menarik ya. Mulai dari penelusuran sampai kita uji berani malam ini. Ya kan? Dan di saat uji berani pun banyak dari mereka yang berani untuk menunjukkan eksistensinya terhadap sahabat uji berani kita malam ini. Baik kalau gitu Rudi, cukup sangat membuktikan bahwa tempat ini tuh memang angker. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan.